Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Melek Investasi. Hari ini saya mau update kinerja Bank Mandiri ya, yang udah keluar laporan keuangan tahunan. Kemarin kita juga udah bahas kisi-kisi dividen untuk Bank Mandiri tahun 2025, tutup buku tahun 2024. Yang sekarang udah keluar hasil laporan kuartal 4 tahun 2024 dan hasilnya di bawah ekspektasi, naik cuman 1%, 1, sekian persen. Ini ya, dan ini nih sebagai indikator ya, kayaknya bakalan tahun 2025 ini nggak beda jauh sama tahun 2024. Bakalan agak sedikit melambat pertumbuhan ekonomi karena udah ditandai dengan bulan Januari kemarin kita deflasi sebanyak 0,7%. Itu udah mengindikasikan bahwa bakalan terjadi pelemahan daya beli masyarakat. Dan kita sebagai investor tuh harus ngapain? Nanti akan saya bikin video khusus ya, kita ini sebagai investor harus ngapain kalau menghadapi situasi deflasi. Ini sedikit komen ya, untuk pemangku kebijakan untuk pemangku kebijakan kita yang agak-agak disesalkan ya, untuk kayak mau memberatkan daya beli masyarakat, bakalan yang ditandai dengan ya kenaikan pajak atau gas melon kemarin ya, yang sempat viral ya, yang sempat ribut juga gitu kan. Itu kan tanda-tanda mau dihapus kayaknya kan, yang sekarang harus beli di pangkalan gitu kan. Jadi itu kan mengindikasikan kalau dia ini gimana caranya supaya bisa menutupi anggaran yang bolong gitu. Jadi mau disunat di mana gitu, di bagian apa yang mau disunat gitu ya. Oke, hari ini IHSG terpantau turun jauh 2,12%. Yang semua portofolio udah merah merona. IHSG turun jauh 2,12%, crash lumayan dalam. Kita lihat BBRI, Big Bang kayaknya udah pada jatuh semua ya. Big Bang, BBRI 4%, BBCA pun hampir 2%, jarang-jarang BBCA hampir 2% nih. BBNI 4,6%, BMRI yang sangat dalam ya, hampir 8%, 7,7%. Bank Mandiri ini kenapa yang paling dalam? Karena hasil laporan keuangan kuartal 4-nya nggak sesuai ekspektasi ya. Jadi jauh dari ekspektasi pasar gitu. Cuman tumbuh 1, sekian persen. Ini mengindikasikan, balik lagi mengindikasikan, perbankan nih sebagai indikator kalau menurut saya. Kalau misalnya ekonomi bagus, perbankan pasti tumbuhnya kenceng gitu. Kalau misalnya lagi tak bagus, dia pasti melambat gitu. Ya tumbuh tapi melambat gitu ya. Mungkin nanti Bank BRI keluar pun mungkin ya nggak jauh-jauh juga sih dari Bank Mandiri. Hasilnya ya paling 2-3% aja gitu kalau menurut saya kayaknya gitu ya. Soalnya kita kemarin deflasi selama 5 atau 6 bulan gitu ya. Sekarang dibuka dengan deflasi lagi. Jadi ini kenapa IHSG jatuh parah ini ya. Ya kemungkinan para investor menganggap
dengan deflasi 0,7% itu membuktikan bahwa ekonomi bakalan stagnan atau melambat gitu ya. Jadi investor pada kabur ya, pada cut loss. Tapi saya kasih tahu, ini kesempatan untuk entry gitu ya, kesempatan untuk nyerok gitu ya. Kalau misalnya ada dana ya kesempatan gitu, kalau misalnya nggak ada ya dilihatin aja gitu. Sebelum kita ke pokok materi, ke laporan Bank Mandiri ya, saya sedikit bercerita ya, sedikit ceramah aja sih sebenarnya untuk menghadapi market crash gitu ya. Kita berbicara investasi ya, kita ini berbicara investasi, bukan trading atau keluar masuk market gitu ya. Sebenarnya dalam berinvestasi itu, saya mengutip pembicaraan dari Peter Lynch ya. Dia pernah bilang ya, Peter Lynch tahu sendiri lah ya siapa dia kan, Warren Buffett siapa gitu kan, Charlie Munger gitu kan. Wisdom mereka itu menginspirasi gitu ya, terbukti gitu kan. Mereka yang udah puluhan tahun di market dan mereka sukses gitu. Warren Buffett aja dari Perang Dunia Kedua udah berinvestasi kan, berarti kan berapa kali krisis dia lewati gitu kan. Toh sebenarnya, dan sekarang sukses melewati dan menjadi orang terkaya gitu kan. Jadi wisdom mereka, nasihat mereka itu sangat-sangat berguna gitu bagi kita investor retail yang baru-baru gitu kan. Nah, jadi jangan menyepelekan apa yang mereka katakan gitu, karena mereka udah terbukti, udah tahan banting gitu dari beberapa puluh tahun gitu kan. Ada pepatah juga mengatakan kalau misalnya kalian mau mencari pelaut yang handal, carilah pelaut yang keluar dari badai, petir, ombak segala macam gitu. Itu udah kuat dia gitu, daripada kalian mencari pelaut yang dari tenang-tenang aja airnya gitu. Itu orang-orang baru pun udah bisa itu melewati kayak gitu kan. Mungkin orang nggak bisa berenang pun bisa aja itu. Saya mau membaca kutipan dari Peter Lynch yang dia bilang gini, kalau dia bertanya kepada diri kalian, tanya kepada diri kalian sendiri gitu, apakah kalian butuh uang dalam jangka waktu 2, 3, atau 4 tahun ke depan gitu dalam dunia investasi ini ya. Kalau misalnya kalian butuh, bagus kalian nggak usah masuk investasi gitu, nggak usah masuk ke dunia saham, nggak usah masuk ke dunia investasi gitu. Karena investasi itu untuk jangka panjang gitu, untuk jangka panjang, nggak setahun 2 tahun butuh uang kalian ambil uangnya gitu kan. Iya kalau market lagi bullish gitu kan, kalau lagi beres kayak gini kalian bakaran ya cut loss namanya kan gitu kan. Nah, jadi persiapkan diri kalian gitu untuk menghadapi crash kayak gini gitu, situasi kayak gini gitu. Karena gini, kalian berinvestasi itu pasti 100% itu bakalan ketemu yang namanya market crash gitu. Udah pasti itu, nggak mungkin nggak gitu kan. Jadi kalian tuh harus mulai terbiasa gitu dengan market merah gitu kan. Karena ya itu tadi, nggak mungkin selamanya hijau gitu. Kalian pasti maunya itu beli hari ini, besok hijau, lusa hijau gitu, bulan depan hijau, tahun depan hijau, tahun depannya lagi hijau lagi gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Dan kalian ini bukan Tuhan gitu yang bisa mengendalikan gitu kan. Kalian ini cuman ya kita ini retail biasa itu ya harus mengikuti arah market gitu kan, mengikuti arah market gimana gitu kan. Kalau ada lagi
lagi crash itu mesti ngapain gitu kan. Kalau menurut saya sih kalau misalnya lagi kayak gini ya, posisi kayak gini nih, ya ini sih kalau menurut saya bukan crash lah, ini sih ya koreksi-koreksi biasa aja gitu kok. Jadi nggak usah kalian panik gitu, selama ke kinerja emiten itu bagus gitu, selama masih di tracknya gitu. Hal-hal yang kayak gini tuh anggap aja biasa. Ini kan masalah eksternal aja nih, ini sentimen pasar gitu kan, sentimen pasar gitu. Ada berita deflasi gitu, atau ada kenaikan suku bunga gitu kan, itu kan faktor eksternal aja gitu. Internalnya kalau masih oke, ya udah kalian stay aja gitu. Kalau misalnya harga lagi turun, berarti ya kesempatan bagus gitu. Saya dulu pernah di Pak Lokeng Ho ya, pernah cerita juga di tahun 2020 ya kemarin ya, di sinilah dia bilang gini, sebenarnya untuk kaya itu simple banget gitu kan, simple betul gitu kata dia gitu. Kalau market lagi crash gini ya, crash jatuh jauh ini dari sini ke sini berapa persen ini, IHSG mau 41% waktu corona kemarin, dia borong banyak banget ini nih apa namanya saham di waktu corona itu kan, makanya dia cuan triliunan rupiah gitu kan. Jadi dia bilang apa namanya, dia bilang kalau misalnya hujan emas di luar rumah gitu kan, jangan cari gayung untuk mencedok ya, apa namanya, jangan cari gayung untuk mencedok, carilah ember yang besar gitu kan. Jadi jangan lari ketika ada hujan emas gitu ya, tampung sebanyak-banyak kalian yang sebisa kalian, semampu mungkin gitu. Gitu kalau kata siapa, Warren Buffett, rakuslah ketika orang takut, dan takutlah ketika orang lagi rakus gitu. Artinya apa? Ya kalian jangan FOMO gitu. Kalau misalnya ada orang, wah ini lagi naik, lagi euforia, dia biasa-biasa saja. Dia malah nunggu kapan waktunya crash gitu. Ibaratkanlah kayak gini, kalau misalnya kalian jalan ke mall atau ke toko apalah favorit kalian gitu kan, kalau misalnya ada diskon gede, diskon besar-besaran, logika aja lah ya, secara logika aja kan, kalian lari atau beli? Gitu kan, secara logika aja lah, kalian lari atau beli? Ya beli kan. Nah itu sama kayak di market juga gitu kan. Kayak ini kan harga lagi diskon banyak nih, kayak bank-bank besar itu lagi diskon besar, itu nggak mungkin lah kayak BRI gitu. Kalau harga sekarang itu dividen bisa sampai 8, sekian persen gitu. Bank Mandiri juga 6, sekian persen gitu. Dari zaman dulu kan nggak mungkin sampai segini besarnya dividen kan gitu kan. Jadi ini kesempatan kalau menurut saya gitu. Kalau misalnya kalian ada uang, kalian beli. Kalau nggak ada ya udah didiemin aja, nggak usah cut loss gitu. Kalian kalau misalnya ada market merah sedikit, cut loss, nggak ada pergerakan sedikit, cut loss, pindah ke emiten yang lain. Saya yakin, seyakin-yakinnya kalian nggak akan sukses di dunia saham. Pegang omongan saya, kalian nggak akan sukses gitu. Karena ya itu inti dari investasi itu nggak kayak gitu. Kita beri waktu kepada emiten tersebut untuk growing gitu ya, untuk berkembang gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita dapat dividen tahun ini sekian, tahun besar, tahun depan makin besar gitu. Di market itu pada endingnya, pada akhirnya yang berhasil itu siapa tahu? Yang berhasil itu orang-orang yang sabar gitu, orang-orang yang sabar nunggu bersahabat dengan waktu gitu. Kalau yang berhasil nggak kebanyakan orang pinter, enggak, yang paling jenius enggak juga gitu kan. Ya yang paling sabar itu, dia nunggu momen yang tepat, nunggu biar uang itu bekerja untuk dia gitu, dapat dividen lagi, diinvestasikan lagi gitu.
Jangan kalian ada merah sedikit, ilmu hijau yang kalian pakai gitu ya. Hijau suka senang gitu kalau lagi merah di cut loss gitu kan. Itu ada di YouTube-nya siapa ya yang saya suka nonton tuh, biasa Om Bendik atau siapa itu ya. Dia bilang gini, orang kalau misalnya main game aja, main Free Fire atau apa gitu ya, dia aja berlomba-lomba untuk menang kan. Kalau di market enggak, kalian berlomba-lomba untuk cut loss gitu kan. Kalian berlomba-lomba untuk kalah itu jadinya kan. Kalau cut loss berarti kalah kan gitu kan. Nah. Tapi saya kasih tahu satu hal ya. Kalau misalnya lagi di situasi deflasi gitu ya, deflasi berkepanjangan, dividend investing adalah strategi terbaik gitu kan. Itulah kenapa saya lebih memilih ke dividend investing gitu. Selama kinerja perusahaan itu oke gitu ya, saya tetap stay di market gitu. Untuk apa keluar masuk gitu. Karena kalau misalnya lagi deflasi, lagi turun gitu, market turun gitu, untuk capital gain tuh agak susah gitu, agak keberatan ya. Kalau misalnya dividend investing kan nggak nyantai dia kan, mau market turun kayak mau market naik kayak, dia dapat dividen sesuai dengan harga dia masuk gitu. Jadi tahun depan sudah pasti portofolio tumbuh gitu kan. Ya harga naik turun itu ya volatilitas gitu, volatilitas market gitu. Itu sentimen investor gitu. Selama kalian nggak cut loss ya kalian kan tetap masih pegang saham itu kan, masih tetap dapat dividen gitu. Jadi ya itulah intinya ini investasi sebenarnya gitu. Bakalan panjang kalau misalnya kita berbicara masalah psikologi lah ini namanya. Melatih psikologi itu hal yang paling sulit di dunia trading atau dunia investasi, paling sulit. Tapi saya mau memberikan satu fakta gitu ya, data gitu ya. Kenapa alasan saya biar stay di market selama kenapa saya menyarankan biar stay di market aja gitu kan, meskipun saya belum pernah mengalami pada waktu itu ya. Saya pun masih ingusan waktu itu ya. Kita flashback kembali ya di IHSG nih ya, tahun 2008 ya gitu kan, dari 98 ya, itu kan krisis yang paling fenomenal di jagat Indonesia ini. Itu saya masih umur berapa nggak tahu itu umur berapa, itu umur 10 tahun atau berapa itu. Tahun 98 kan di sini nih, di sini ya, 97 98 itu kan. Jadi bubble-nya itu, crash-nya itu kan di sini nih. Ini ya. Sini recovery sebentar, habis itu jatuh lagi gitu kan. Itu terparah sepanjang sejarah Indonesia gitu kan. Tapi pada akhirnya dia tetap recovery kok. Dia tetap recovery. Bayangin aja dari sini ke sini 65% IHSG jatuh gitu kan, tahun 98 gitu kan. Terus tahun 2008 dia jatuh juga dalam juga, berapa, 60% juga kan. Corona 60% tadi ya, Corona 40%. Dan sekarang ini baru berapa persen aja dari all time high-nya, berapa, 14% aja gitu. Jadi ini nih masih jauh, masih sangat jauh dikatakan parah gitu. Nggak separah tahun 98, 2008 Corona gitu. Tapi in the end, pada akhirnya pada akhirnya dia bakalan recovery gitu, bakalan naik lagi gitu. Ya kita harus sabar gitu. Itulah pada akhirnya orang yang sabar yang bakalan berhasil di dunia investasi gitu kan. Ini tahun 2008 dia bakalan recovery, malah makin tinggi. Tahun 98, 2008 turun jatuh betul, dia makin tinggi lagi naik. Corona separah itu yang kemarin tuh sampai lockdown apalah segala macam,
makin tinggi naiknya. Nah, ini baru, kalau menurut saya ini bukan crash, ini baru ya retrace sedikit lah, gitu kan. Belum sampai kayak corona 40-an persen. Tahun 98 60% gitu. Jadi pada akhirnya tuh will be fine gitu, nggak usah terlalu panik gitu. Ini kan baru isu resesi, deflasi gitu ya isunya kan. Dulu krisis parah malahan gitu kan, 2008 gitu juga gitu kan. Ini kan baru apa gitu ya, stagnan ekonomi gitu kan, ekonomi melambat itu kan apa, nggak seberapa berpengaruh gitu. Nah, itu aja sih ya. Ini sedikit sharing aja sih, biar emosi kalian itu terjaga gitu, biar psikologi kalian itu terjaga. Soalnya kita masuk ke dunia investasi itu tujuannya itu pengen tenang gitu, nggak merasa harus inilah, harus beggar lah gitu kan. Biasa aja itu. Kalau ada market naik ya biasa aja, nggak usah terlalu excited gitu kan. Kalau ada market jatuh ya nggak usah terlalu fear gitu, ya biasa aja gitu, selagi kinerja perusahaan itu masih bagus gitu. Kecuali kalau misalnya ada kita pegang emiten yang kinerjanya udah rugi gitu, itu pun masih banyak opsi kok, kita masih bisa tetap jual ya meskipun rugi gitu kan. Itu pun dari porto, nggak keseluruhan dari porto gitu kan. Jadi ya santai aja gitu, ini pun bagian dari resiko juga gitu. Jadi kalian tuh harus mulai terbiasa dengan adanya market merah, crash kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya suatu ada, pasti ada nanti kok momen-momen kayak gini itu pasti ada lagi gitu. Jadi kalian itu udah kalau udah pernah melewati kayak gini itu ya biasa aja gitu, nggak usah terlalu takut gitu. Ini sedikit cut loss, nggak akan sukses kalian, saya jamin gitu. Oke, kita langsung aja ke pokok pembicaraan. Saya udah lama banget nih ngobrol lagi ini ya. Kemarin kita diprediksikan ini kemarin ini ya, dividen yieldnya 6,1 ya, sekitar segitu ya. IPS-nya DPS-nya sekitar 372 ya, sekitar segitulah ya. Kalau harga masih di 6.125, kalian masih dapat dividen yield 6,1, di DPR 60% gitu ya. Dan sekarang kenyataannya lumayan jauh gitu. IPS-nya net income-nya tumbuh tipis dari 55,06 sekarang 55,7. Cuma naik 7 miliar aja, 700-an ya. Jadi ini mengindikasikan bahwa tahun 2025 ini bakalan agak melambat gitu ya. Itu untuk net income-nya, dan untuk IPS-nya 597,67. Untuk PER-nya 8,5, dan untuk book value-nya 3040, dan harganya sekarang di BMRI berapa ya? BMRI 5100, jauh betul. Di 5100 ya harga sekarang. Di 5100 jauh. Tapi ini kesempatan ya kalau menurut saya ya. Dan sekarang book value-nya, PBV-nya 1,68. Dan untuk payout rasionya 60% ya, biasa ya. Untuk EPS kita lihat dividennya berapa. EPS-nya 597 lah ya, 597,67.
597,67, dan untuk DPR nya biasanya 60%. DPR 60 berarti IPS kali 60 dibagi 100 ya 358 guys. Ini untuk DPS nya. Kemungkinan segini dia bagi nanti bentar lagi nih IPS dia kan, kita lihat aja. Dan di harga sekarang kalian dapat yield ini dibagi harganya aja sekarang ya, besar sih, makin besar dia dapat 7%. kalian dapat 7% dividen yield, makin besar sih dari ini, soalnya harganya jatuh parah ya, padahal IPS nya lebih rendah dari perkiraan, harganya jatuh jadi 67, gede. Untuk harga wajar kali 10 aja, berarti IPS kali 10 di sini sama di sini kali 20. Dan di 5100 ini kayaknya masih harganya sih, masih harganya betul. Jadi untuk Bank Mandiri itu aja ya. Kalau kalian masih beli di harga sekarang, lagi diskon besar, memang dapat dividennya 7%. Ini dividen terbesar sepanjang sejarah ini. Dengan IPS 597 sekitar IPS 3, astagfirullahaladzim, salah, maaf, kali 10 ini maaf, DPS kali 10 dan DPS kali 20 di sini 3.500-an sampai 7.000-an. Inilah harganya. Kalau 5.100 masih di harganya ini. Saya kasih tahu sekali lagi, strategi terbaik kalau misalnya lah market lagi crash ini memang ini sih ya, memang dividen investing gitu ya. Kalian dapat dividen, kalian investasikan lagi, nanti tahun depan lembar kalian makin banyak, dividennya pun makin besar gitu kan. Jadi kita investasi itu tenang gitu. Kalian tuh harus mikirnya tuh jangka panjang gitu, jangan ada market crash kayak gini kalian cut loss gitu ya. Dia bakalan kemungkinan ya 90% bakalan recovery kok. Kita lihat dari sejarah-sejarahnya selalu kayak gitu, ya kan. Oke, untuk Bank Mandiri itu aja. Semoga sharing kali ini bisa sedikit memberi percaya diri kalian untuk ngadepin setiap market crash gitu ya. Oke, itu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.